Terdakwa kasus investasi bodong binomo Indra Kents harus gigit jari lantaran semua eksepsi atau nota keberatan yang diajukannya ditolak oleh majelis hakim lantaran sama sekali tak memiliki dasar hukum yang kuat yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin. Sontak saja, keputusan hakim tersebut membuat tim kuasa hukumnya mencari akal agar kliennya terbebas dari jeratan hukum. Menyatakan bahwa seluruh saksi ditolak. Ini menolak tanggapan hukum tersebut. Ya, tadi kita udah dengar bersama sikap dan keputusan sela dari majelis hakim. Pada intinya menolak eksepsi yang kita ajukan, akan tapi kita tetap akan berjalan ke sidang berikutnya. Terkait dengan putusan eksepsi, ya kita hormati putusan eksepsi yang telah dibacakan oleh pihak majelis hakim. Seperti itu. Pertimbangan-pertimbangannya tadi sudah disampaikan juga, mungkin sudah didengar bersama. Majelis menyatakan bahwa mayoritas saksi berada di PN Tangerang. Sebagaimana yang kita eksepsikan, terdapat 26 orang ya saksi yang berdomisili di wilayah Jakarta. Memang tersebar dan tidak menjadi satu di wilayah tertentu ya, tapi tersebar di 26 orang. Sehingga untuk itulah kita ajukan eksepsinya. Untuk yang kedua terkait dengan masalah dakwaan ya, dari eksepsi kita ajukan terkait dengan masalah binomo yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Seperti itu. Akan tapi majelis menyatakan sesuai dengan KUHP terkait dengan alasan formil pertimbangan itu dikesampingkan. Seperti itu. Yang ketiga terkait masalah eksepsi bahwa ini kasusnya bukan kasus pidana tapi perdata. Majelis berpendapat dalam pertimbangan hukumnya disampaikan bahwa kasus ini atau masalah eksepsi yang kami ajukan akan terlebih dahulu dibuktikan dalam proses persidangan karena sudah masuk di ranah material. Ya, bagaimanapun juga kita sudah dengar ya bersama pertimbangan hukumnya, ya kita hormati putusan sela yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim. Dalam sidang lanjutan yang beragendakan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum pada 26 Agustus 2022 nanti, pihak Indra kabarnya bakal kembali mengumpulkan beberapa bukti yang bisa meringankan atau bahkan lepas dari pasal-pasal yang dituduhkan kepadanya. Tadi juga saya juga udah mengajukan ya terkait fasilitas untuk kita menayangkan video-video ya nantinya yang berisikan mengenai fakta-fakta dan apa yang dapat di dalam perjalanan Indra Kusuma ini, seperti itu. Sehingga kenapa dia dijadikan tersangka dan kemudian terdakwa dalam perkara ini, seperti itu. Berupa slide ya, slide yang menampilkan video-video ya, seperti itu. Nanti kita akan saksikan bersama-sama apa yang akan kita sampaikan dalam persidangan. Dari Indra Kusuma ya menyampaikan agar kita bisa membuktikan ya secara material apa maksud dan tujuan yang dia lakukan selama ini, seperti itu. Kenapa? Yang diyakininya adalah bahwa apa yang dilakukan berupa berbagi pengalaman dan edukasi saja, tidak lain tidak bukan. Di tempat terpisah, kasus pencemaran nama baik dan juga pengancaman dengan terdakwa Medina Zain masih terus bergulir. Setelah sebelumnya sempat ditunda, namun kali ini sidang berjalan lancar dengan menghadirkan para saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Medina yang ditemui sebelum sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampak lesu dengan tatapan yang kosong. Lantas benarkah sejak mendekam di Hotel Prodeo, kondisi fisik Medina makin drop? Ya.
Ya Medina kondisinya secara fisik dia sehat, secara psikologi mungkin dia terpukul pasti ada, sedih, terpukul, rindu dan lain sebagainya, itu manusiawi, itu pasti ada. Saya sebagai orang yang dekat dengan Medina, saya melihat hal seperti ini, saya harus mensupport orang yang sedang di bawah, harus disupport, harus dibantu supaya dia tidak terpuruk. Karena kalau terpuruk kan bahaya. Bagaimana nanti resiko ke anaknya? Itu tanggung jawab moral saya supaya dia jangan terpuruk. Udah hampir jalan 2 bulan nih. Lukman Azhari yang selalu setia mendampingi Medina menepis jika kondisi fisik istrinya itu drop. Hingga saat ini, kesehatan Medina masih terjaga meski harus maraton menghadapi 2 sidang kasus berbeda. Dalam persidangan, dari semua keterangan saksi yang dikemukakan, Medina sempat membantah atas apa yang diutarakan saksi di persidangan. Bahkan di pertengahan sidang, Medina sejatinya tak mengenal sosok Marissa Icha. Ada beberapa kesaksian yang tidak benar. Maksudnya yang kurang lengkap tadi. Meluruskan saja. Apa ada kesaksian yang tidak sesuai mungkin Pak? Hanya meluruskan saja. Tadi sudah dibantah ya, maksudnya apa yang saya posting di story memang kalau misalkan ada yang merasa atau merasa sakit hati saya minta maaf. Intinya saya menyesal melakukan. Ya, mohon doanya aja buat semuanya. Mudah-mudahan ini semua menjadi bukan saya kalau sudah selesai pribadi yang lebih baik. Yang ada sebaliknya. Tapi Kita serahkan kepada Allah. Kita berserah diri. Kita berdoa. Meski telah meminta maaf atas apa yang telah diperbuat, namun sidang tetap bergulir. Medina harus menerima konsekuensi atas apa yang telah ia perbuat. Buah dari ulahnya itu, Medina harus rela berpisah dari sang buah hati. terakhir minggu yang lalu aku biasanya kalau lagi kangen nulis surat buat anak. Biasanya minta buat datang ke hutan buat ketemu anak, lihat makan anak. Dia kangen sama anaknya juga. Saya juga nggak mau saya harus gimana nih anak supaya jangan sampai hilang lupa sama ibu kan. Saya sebisa mungkin karena anaknya sama saya, gimana caranya biar anak itu tetap ingat sama ibunya, tetap melihat perkembangannya, tidak terputus momen-momen yang indah walaupun memang harus ada mekanisme prosedur untuk bertemu dengan Medi. Saya nggak bisa rutin kalau ngajak anak tuh nggak bisa rutin. Saya mungkin kondisional ya, melihat kelenggangan waktu saya. Yang penting pokoknya harus ada lah, karena kan anak juga support buat dia, sehingga dia spirit, dia ada lihat anaknya harus kuat nih. Saya selalu berdoa, mudah-mudahan Medina masalahnya cepat selesai. Medina bisa bangkit dan pulih menjadi pribadi yang baru, semua segala macam saya selalu berdoa. Meski berada di ruang pesakitan, namun Medina beruntung memiliki seorang suami yang setia mendampingi dan memberi support kepadanya. Padahal sebelum Medina ditetapkan menjadi tersangka dan akhirnya harus ditahan, biduk rumah tangga keduanya berada di tubir perceraian. Yang pertama kasihan Medina kan, yang kedua dia butuh disupport, yang ketiga ya itu aja panggilan dari hati aja karena kasihan. Saya rasa Medina saat ini perlu disupport. Apa yang bisa saya bantu mungkin ya kemampuan saya ya saat ini seperti ini. Saya selalu mendampingi kok dari awal. Kalaupun ada sesuatu masalah saya sama Medi itu pun hanya sifatnya hanya sementara ya. Tapi dari awal saya selalu mendampingi kok. Sebenarnya emang gak ada masalah hubungan apa-apa sih. Kalaupun ada masalah itu lumrah ya, hubungan suatu rumah tangga. Tapi lagi-lagi kan saat orang saat ini lagi butuh disupport ya kita support sesuai kemampuan.